Area yang cukup menarik untuk emas sudah tembus 1900, bahkan level terendah adalah 1896. Tapi apa yang terjadi? Persis dengan dugaan kita, dia langsung rebound dengan cepat ke level 1911. Cuman sayangnya PR utamanya belum diselesaikan, yaitu tembus kembali di atas 1916 atau 1920-an. Kita akan lihat di sini, posisinya cukup berimbang dan juga cukup mengkhawatirkan antara dia tembus di atas 1910 atau justru dia kembali tembus dan bahkan menekan 1892. Apa yang akan terjadi nanti malam? Ini yang harus kita coba lihat dari sisi grafik teknikal. Ya, dari sisi US dollar, kalau Anda ingat dengan apa yang sempat kita sampaikan dan kita ulas kemarin terkait dengan kenaikan sampai level trendline biru, kemudian kemungkinan kita tinggal tunggu reversal candle, dan that's it. Inilah yang kita dapatkan. Setelah dia sentuh dan lalu kemudian ditutup agak sedikit di bawah, kemudian kemarin candlenya ditutup dengan inilah doji candle, tipenya adalah hanging man. Ya, disebut dengan hangman karena dia munculnya adalah di zona resisten. Jadi seharusnya secara normal kita mungkin harusnya bisa mendapatkan pola penurunan untuk US dollar. Dan itu berarti malam nanti hati-hati, jangan sell gold. Kemungkinan kita akan berbalik arah atau malah kemungkinan sudah naik di sore hari. Jadi ini yang harus kita perhatikan dan juga dengan catatan asalkan US dollarnya tidak berbalik naik dan tidak tembus di atas level 130-50-an. Maka kemungkinan kita akan relatif berjalan aman sesuai dengan ekspektasi. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari grafik H4, sepertinya juga cukup wajar kalau kita berharap terkait dengan bearish divergence. Lagi-lagi perhatikan level high dari harga dan juga level high dari MACD. Sementara untuk berikutnya di level harga adalah higher high, sementara di bagian MACD kecenderungannya adalah lower high. Ini saja cukup memberikan indikasi bahwasanya bearish divergence sedang terbentuk, sehingga akhirnya kita sangat wajar mengharapkan penurunan at least sampai zona support trendline ini. Ini adalah 102.57 dan saya tidak bilang bahwa ini akan melanjutkan penurunan lebih lanjut atau lebih dalam dari resisten ataupun trendline support yang ada di sini. Tapi melainkan tetap mendekati level support trendline. Lalu kemudian nantinya akan ditentukan oleh pernyataan ataupun mungkin saja rikasan ataupun risalah dari FOMC meeting kemarin. Nah, jadi di sini hati-hati saat US dollarnya sudah sentuh 102.57 karena bisa saja dia berbalik naik kalau misalkan ada perubahan statement ataupun perubahan kesimpulan dari FOMC meeting yang sempat dicapai di bulan Juli. Jadi hati-hati teman-teman. Posisinya at least sampai sore hari mungkin kita akan melihat pola penurunan untuk US dollar dan akhirnya mungkin saja di malam hari akan mendapatkan jawabannya. Tapi untuk emas jangan tergesa-gesa, kemungkinan kalaupun misalkan tidak ada penembusan, belum ada perubahan rencana ataupun strategi. Nah, terkait dengan US Treasury-nya juga relatif sama, kita juga masih tetap melihatnya adalah posisi dari higher high dan juga formasi dari MACD-nya ya, yang kita lihat di sini adalah lower high. Jadi bearish divergence of course sampai 4,092 saya rasa cukup wajar, walaupun bukan mustahil juga melanjutkan sampai 405. Nah, tapi nanti di sini apakah dia akan terjadi pantulan atau langsung tembus, ini akan bergantung kepada FOMC minutes. Oke, terkait dengan data ekonomi saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh banyak, tapi mungkin saja kita akan mendapatkan kejutan kalau ternyata data yang dirilis itu jauh lebih besar dari ekspektasi atau jauh lebih lemah daripada ekspektasi seperti yang ditunjukkan oleh Empire State Manufacturing Index tadi malam. Oke, kita bergegas beralih kepada gold, di mana grafiknya menunjukkan pola falling wedge. Seharusnya ini sudah cukup terbuka dan harusnya kita mendapatkan penembusan level 1908, 1910. Tapi hati-hati teman-teman, di sini posisinya, kalau misalkan kita bilang inilah falling wedge, harusnya memang dengan sangat mudah, semakin terdesak, semakin turun, dia harusnya ini semakin menyempit dan akhirnya peluang untuk penembusan resisten jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, tapi masalahnya adalah penembusan tersebut mungkin saja bukan karena falling wedge-nya, melainkan karena memang sudah waktunya dia tembus ke atas dan juga terkait dengan level resisten psikologis 1910. Jadi hati-hati di sore hari, walaupun kita sekarang sedang bertahan untuk posisi sell, tapi saya tidak anjurkan di sore ataupun bahkan di malam hari tetap melakukan sell, tapi sesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu pertama dari sisi technical, yang kedua adalah dari sisi fundamental, yaitu data ekonomi. Of course, peringatannya adalah di jam 6 sore, setidaknya di situ Anda bisa menyusun strategi terbaru. Jadi hati-hati jika Anda menyimak video ini di sore hari ataupun mungkin di malam hari, sebaiknya Anda urungkan niat untuk melakukan sell berlebih. Kenapa? Karena kita juga berhadapan dengan zona hijau di sini yang diperkirakan sebagai zonasi
mungkin saja disebutnya adalah good demand ataupun potential demand. Oke, saya perkecil grafiknya teman-teman untuk menunjukkan suatu hal yang cukup menarik di sini. Semakin lama kita lihat di sini semakin rendah. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya ada kenaikan yang cukup drastis dari sini, lalu kemudian sekarang kita lihat adalah penurunan kurang lebih mungkin hanya sekitar 50 atau 38%-nya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang segala kemungkinan yang terjadi, oke, kita perhatikan di zona ini teman-teman. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah polanya setelah dia sentuh bottom, kemudian dia sedang mencari kenaikan, tapi kemudian dia recover atau koreksi cukup tajam, bahkan sampai mendekati teritori supportnya, lalu kemudian dia push ke atas. Nah, inilah yang kita cari. Figur inilah yang kita cari. Apa alasan untuk dia setidaknya mantul dengan reaksi yang lebih cepat. Dan bahkan jauh lebih tinggi, dia berhasil tembus di atas resistennya. Dan kalau melihat dari status yang ada, maka sekarang kalau kita pindahkan ke zona ini, maka yang sedang kita nantikan adalah pola persis dengan ini, berarti kita tunggu terkait dengan kenaikannya. Nah, masalahnya adalah kapan atau apa yang bisa membuat dia naik untuk melewati level 1983. Mungkin ini yang harus kita cari jawabannya dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi setelah itu, baru kita akan dapat jawabannya mungkin hanya saat Jackson Hole. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, tentunya untuk mendapatkan kenaikan yang lebih tinggi, kita butuh keyakinan bahwa zona ini tetap relatif kuat, sehingga nantinya kita akan dapatkan secara bertahap. Secara bertahap, ingat bahwasanya kita membutuhkan kenaikan seperti ini. Dan itu butuh proses. Untuk minggu ini, saya rasa kita hanya menyimpan senjata dari klaim pengangguran mingguan, dan juga itu adalah di hari Kamis. Kemudian untuk malam nanti hanya industrial production ataupun housing start, dan juga FOMC minutes. Oleh karenanya, saya lebih berpendapat FOMC minutes lah kemungkinan yang akan menjadi pembuka jalannya. Untuk langkah awal, setidaknya tembus di atas 1920 atau bahkan 1930. Well, setelah itu, baru kita lihat data klaim pengangguran, dan juga minggu depannya adalah Jackson Hole Symposium. So, tahan nafas Anda, yang jelas kita sedang berada di tahapan yang paling penting. Apakah zona ini akan tembus ke bawah, atau justru tembus atau balik badan ke atas. Jadi hati-hati, karena penembusan ke bawah itu akan sangat terjal, dan juga targetnya adalah 1847 untuk pola penurunan. Jadi, saran saya, di malam hari kalau Anda melihat penurunan sampai zona 1892 ataupun 1896 seperti kemarin, Anda punya pilihan untuk switch strategi menjadi buy, dan itu dengan stop loss di bawah 1892. Saya sarankan di bawah 1892. Anggap saja 5 poin dari 1892, Anda pasang stop loss, kemudian Anda tahan sampai 1915. Itu pun dengan catatan kalau kita lihat angka 189594. Tapi kalau ternyata angka tersebut sudah tidak muncul, dengan kata lain, ternyata dia sudah terlanjur naik 1916 sebelum data ekonomi, maka Anda diperkenakan switch strategi, walaupun sudah kena stop loss, switch strategi menjadi buy, lalu kemudian mungkin target yang paling optimal adalah 1924 atau bahkan 1930. Dan setelah itu, FOMC minutes Anda tinggal nikmati dan juga perhatikan datanya saja, jangan dulu bereaksi, karena kemungkinan kita masih tetap harus menunggu waktu. Kalau memang perhitungan kita tepat, berarti kita baru akan dapatkan rally yang paling tinggi adalah Jackson Hole Symposium atau afternya. Ya, dan itu berarti tanggal 24 atau tanggal 26. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily, yang kita lihat di sini posisinya teman-teman, dia sedang nempel di zona MA200. Oke, mungkin Anda berpikir ini sudah turun dan sudah berada di bawah MA200. Tapi ingat, kita butuh 2 candle, minimum 2 candle yang sustain, yang stabil di bawah MA200. Yang kita lihat saat ini, walaupun pagi ini dibuka di bawah MA200, yaitu 1903 dan dibukanya 1901. Seperti Anda lihat di sini, harga kembali nempel di zona MA200. Termasuk kemarin pun, walaupun dia ditutup 1901, di bawahnya MA200 1902, tapi tetap kita butuh 2 candle. So, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa ini tembus, dan bahkan kalau saya perbesar, ini adalah hammer teman-teman. Ya, kondisinya hammer. Cuman memang kita butuh konfirmasi lebih lanjut. Oleh karenanya, ekspektasi saya FOMC minutes malam ini bisa membuat dia ditutup dengan bullish, sehingga kita akan dapatkan bullish engulfing ataupun bullish harami. Dan akhirnya, di hari Kamis ataupun Jumat kita bisa melenggang kembali di atas 1920-an. Oke, melangkah kepada pound sterling, posisi yang relatif sama. Saat ini dia sudah rebound
dan terbantu dengan efek yang kemarin, termasuk juga data inflasi tadi pagi atau tadi siang. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara ini adalah inverted hammer, ya seharusnya dia mulai kenaikan. Tapi kenaikan sendiri akan relatif rentan karena kemungkinan akan gagal saat dia mencoba untuk tembus 1.2751 ataupun bahkan 1.2788. Jadi selama dia tidak tembus level 1.2788 ini teman-teman, maka kemungkinan potensinya dia berpotensi untuk kembali turun. Dan itu berarti mengisyaratkan apa yang kita khawatirkan terkait dengan pola head and shoulder kemungkinan bisa terwujud untuk waktu dekat. Artinya, pola penurunannya sangat terbuka untuk turun di bawah 1.2634. Well, secara reaksi, harusnya Anda sudah dalam posisi sell untuk saat ini, tapi stop loss-nya adalah 1.2780-an. Dan begitu tembus 1.2780, Anda boleh switch strategi menjadi buy dengan target maksimum 1.840. Tapi lihat, di grafik 4, H4 yang kita permainkan ataupun yang kita lihat dari sejak kemarin adalah trend line resistant. Dan sampai saat ini, saya tidak melihat alasan untuk melakukan buy ataupun switch strategi menjadi buy, walaupun kita perhatikan di sini ada gejala dia sudah mulai menguji kembali. Ya, kalau tembus Anda boleh follow buy, artinya buang posisi sell Anda. Kemudian target yang paling dekat adalah 1.2820 atau 1.2784. Tapi bagi saya, posisi buy yang relatif aman adalah saat dia betul-betul tembus area yang sampai detik ini menjadi area krusial, yaitu 1.2784. So, selama dia tidak tembus, harusnya kita masih tetap pertahankan strategi untuk lakukan sell. Dan setelah itu, barulah kita akan lihat dan tinjau ulang apakah level 1.2596 itu akan menjadi pantulan yang cukup besar atau tidak. Sementara untuk crude oil, well, congratulations karena kemarin akhirnya betul terjadi penembusan di bawah 82. Dan seperti yang kita bilang kemarin, kita menunggu level 80 atau bahkan 79 dan hal tersebut terkait dengan zonasi di grafik daily. Yes, kembali lagi ke zonasi yang sama, lagi-lagi area 80, 83, 80, 83 dan lagi-lagi rejection walaupun kita lihat sempat muncul 84.88. Tapi untuk saat ini, saya berpikir belum saatnya kita lakukan buy kecuali kita sudah ketemu lagi level 75, 78. Itu yang relatif lebih aman dan relatif risikonya lebih rendah teman-teman. Terutama untuk Anda yang bersrategi jangka menengah ataupun jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek, follow saja sell karena kemungkinan kita masih bisa melihat area koreksi yang cukup dalam. Dan tentunya di grafik H4 seperti ini, saat dia sudah tembus area seperti ini, maka hal yang wajar kalau ternyata pullback-nya juga tertahan di zona-zona tertentu seperti 38.2% atau 50%, dan sehingga dengan kita harapkan pola penurunan dan inilah target yang paling dekat, $78 per barel. Ya, jadi saya sarankan teman-teman jangan follow sell di sore hari atau bahkan di malam hari, tapi sesuaikan dengan kondisi ataupun keadaannya. Kalaupun misalkan Anda masih pertahankan posisi sell, silakan TP pertama exit atau TP kedua mendekati TP kedua Anda segera selesaikan. Setelah itu wait and see, dan jika memungkinkan untuk rebound Anda boleh follow, tapi kalau tidak memungkinkan, oke, Anda silakan pertahankan atau lanjutkan posisi sell begitu dia betul-betul confirm tembus 1892. Tapi untuk crude oil ataupun untuk pound sterling, ya saran saya adalah lihat dan perhatikan level support yang paling jauh untuk berikutnya.